Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamum kaulam miro Ibrahim ahlal kubur. Yang mulia Sultan Paduko, yang mulia Jatang Sultan Balun. Amin. Maafkanlah keterlambatan ambo memberi kabar kepada sesama keturunan ranah Minang saat ini, dan berilah hamba kekuatan ya Allah untuk memberi kabar kepada keturunan ranah Minang yang mendatang. Maafkanlah kami telah menzolimi diri dan berbuat kesalahan besar dengan membubuhi gelar Datuk, gelar Ketumanggungan, gelar Parpatih kepada dang tuangku berdua. Dan saya sudah sedari remaja sadar bahwa pada era tahun 1165 sampai 1296 atau di bawah 1300 Masehi belumlah ada gelar Datuk Ketumanggungan Parpatih yang mana gelar itu barulah diadakan Belanda pada kisaran tahun 1800. Sudah sangat lama sekali, dan saya sudah sangat miris melihat sesama keturunan ranah Minang menganut paham yang sebegini seperti saat ini. Sang penulis buku ini pun tidak sadar bahwa dia telah melanjutkan kezoliman, doktrinisasi, pembodohan, pembohongan publik. Apapun versi sejarah, tetap saja Ketumanggungan dan Parpatih itu tetap wafat di bawah tahun 1300 Masehi. Dan kebohongan yang sangat besar dilanjutkan oleh orang-orang yang dalam keadaan tidak mengerti dan belumlah mengerti apa-apa yang dia sampaikan, dan dia berbangga diri juga sombong. Dia astagfirullah, sangat miris sekali ya. Dan Ketumanggungan ini cuman meninggalkan 9 patah kata, 1 poin pun tidak ada menitahkan, mengharuskan memakai nama suku. Begitupun Jatang Sultan Balun atau Datuk Parpatih Nan Sabatang. Ya, ini kelanjutan Ranji ini ada Nun Alam, kisaran tahun berakhir kisaran tahun 1179 Masehi, dan berlanjut kepada Bungo Setangkai kira-kira tahun 1194, dan berlanjut kepada Pagaruyung yang di Sempur Kudus, bukan Pagaruyung yang di Bukit Batu. Ya, dan tentu saja Pagaruyung bukan yang di Talang Babungo saat ini. Ya, itu kisahnya sangat panjang. Jadi orang-orang yang mengawali sejarah dari Pagaruyung Talang Babungo saat ini itu benar-benar penipuan terbesar, dan itu sanksinya sangat berat harusnya. Ya, bagi anak cucu kemenakan yang ketek tabau-bau, gadang ketek teraja, gadang tabau-bau, janganlah terpengaruh oleh orang tua-tua yang terubah tidak, ya. Dan lanjut ke bawah lagi, ini nanti ada Rumputialo, Lawi, Indoyani, Sri Mambang, macam-macam. Ini ada tahun lahir, tahun wafat semuanya. Dan ada Indomo yang pertama sekali. Nah, ya, itu 1293 itu Indomo. Lanjut Mangkudum, ada Sultan ke-8. Jadi beliau-beliau yang memakai nama Basa Nasalapan, jika tidak tahu itu adalah kelanjutan dari Sultan ke-8,
ya. Dan Sultan ke-8 ini bukan Sultan ke-8 yang di dekat Putri Lindung Bulan, tidak ada hubungan sama sekali, ya. Dan begitu juga saudara-saudari di Sungai Pagu, ya, Sungai Pagu, Surambi, Alam Surambi, dari pihak Datuk Marhun, itu ada tahun semua. Dan saudara-saudari itu sebenarnya jika hilang sulua, rabah tungkek, sebenarnya bisa saya iniin kembali, ya, saya sambungkan, tapi itu butuh duduk bersama secara rutin dan perlu ada yang mensponsori supaya lurus dan jernih semua, tidak berkelanjutan pembohongan, terutama Mak Kati itu harus dihentikan, ya. Mak Kati itu dia minus sejarah dan dia memodifikasi maknawi. Terutama dia sangat siar, sangat mendoktrinkan adat sebatang panjang. Dan dia bilang 4 tahun yang lalu di Minang Corner channel YouTube dan banyak channel 100 ribuan kali ditonton, ribuan kali di download, tidak mustahil itu dihilangkan bukti. 4 tahun yang lalu dia bilang yang menetapkan nama-nama suku adalah 4 tahun yang lalu Indomo di Sewaso, satu pun dia bilang tidak ada yang bergelar datuk. Jadi semuanya itu ada yang nama-namanya 4 tahun yang lalu dia bilang yang menetapkan aturan susunan adat sebatang panjang adalah Indomo di Seruaso, Tuan Bandaro Kayo di Sumani, Tuan Titah di Sungai Tarap, dan Tuan Kadi di Padangan Tiang, ya. Itu 4 tahun yang lalu. Tapi akhir-akhir ini dia bilang yang menetapkan adalah Datuk Ketubanggungan, Parpati dan Sebatang, Angku Datuk Maharajo Basa, dan Angku Datuk Sri Dirajo. Itu 2 statement berbeda, sudah sangat pantas sebagai bukti untuk menghentikan beliau, mendenda beliau, menyita semua hasil penipuan itu, ya, semua uang yang dari yang saudara-saudari mengundang, ya, itu sudah sangat pantas. Dan tolong juga kepada Inye Yus Parpati Datuk dan Sebatang, kalau tidak salah, ya sudahlah, itu hal pribadi, dan saya minta beliau juga menghentikan pembodohan, doktrinisasi, ya, kepada keturunan Minang dan kepada publik, ya. Dan ini memang ya memang betul ini berbahasa Indonesia, ya, tetapi ini prosesnya tidak langsung jadi begini. Ini prosesnya ada dari minimal 5 jenis bahasa, ya. Dari bahasa Idris, bahasa Ibrani, bahasa Palawa, aksara. Sebelum itu ada bahasa pergeseran dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW, ya, dari Nabi Isa alaihissalam. Dan ada juga dari Palawa aksara tadi dari Arab, ya, Arab Ibrani, dari Arab Bani Tamim, Arab Bani Kenturah, dari Siti Sarah, Siti Aminah, ya. Banyak, ini tidak tiba-tiba menjadi bahasa Indonesia begini. Ini lewat uji kelayakan, ya. Minimal uji kelayakan ini disetujui oleh pihak Batipuh. Nah, suatu saat kita bisa saya perlihatkan kepada beliau ini di depan publik, ya. Dan saya minta kepada kalau boleh saya pakai istilah anak cucu kemenakan, adik-adik di Unan, pelajari YouTube ini, ya, pelajari, dan silahkan hentikan Mak Kati itu, silahkan hentikan dia sebagai dosen luar biasa, ya. Sudah masanya kita meluruskan, menjernihkan segala modifikasi sejarah, segala doktrinisasi, pembodohan dan pembodohan keturunan Minang dan Indonesia, dan pembohongan publik juga, pembohongan terhadap Malaysia, Brunei Darussalam, petani dan lain-lain, ya. Dan 2 statement beliau yang saya maksud tadi itu sudah cukup sebagai bukti. Jika saudara-saudari mau bukti yang lebih lanjut, saya akan kirimkan bukti, ya. Dan itu kita harus menempuh jalur hukum, ya. Walaupun sejarah punya versi yang berbeda, walaupun maknawi punya versi berbeda, tetapi kesalahan beliau Mak Kati membuat 2 statement berbeda tentang yang menetapkan adat sebatang panjang itu sangat fatal, ya.
Ini nomor WA saya 0821 79045. Jadi silahkan kalau mau tahu saya di apa niat-niat saya, apa metode saya, harapan saya, apa bagaimana sikap saya terhadap politik, terhadap TNI Polri dan macam-macam, itu bisa saudara-saudari simak pada konten sebelumnya. Cukup ya, sekian. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini channel bebas sharing, bebas edit ya, bebas berkomentar. Cukup sekian, terima kasih. Apakah bukti kurang cukup? Nah ya, bayangkan di tahun ini berapa ini ya? Sri Mahaja Rokal Kita Warman ini tahun sebentar sudah diseru masuk Islam ya, itu 683 ya Masehi, Srijaya Naga ya. Nah, ini Sri Maharaja Indra Warman, bapaknya Katumanggungan ya. Badan ini dikudeta. Nah, ini terlalu riskan, terlalu ini siapa yang mengkudeta, ini dasar sejarah ya. Ini kurang ini dibahas di publik, tapi kalau jika terlambat dipublikasikan maka saya akan publikasikan kepada muda-mudi ya. Dan siap-siaplah yang tua terubah tidak, yang melakukan penipuan pembohongan, bersiap-siaplah akan digebrak oleh muda-mudi, dan saya akan mendampingi muda-mudi dan maupun di yang dulu ASKI diisi, maupun saudara-saudari di Pasaman dan lain-lain daerah yang merasa terzolimi ya. Silahkan anda yang selama ini bohong, menciptakan sejarah baru, akan menghadapi gebrakan muda-mudi secara tata hukum pemerintahan NKRI. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.